Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Warung Inovasi bersama saya Dasita Juju. Seperti kita maklumi, setiap musim hujan tiba, masalah banjir menjadi masalah yang sangat viral. Pada kesempatan ini, teman-teman akan saya ajak untuk melihat banjir dari sisi yang lain, dari sisi yang paling sederhana. Sehingga kita akan mengetahui persis akar permasalahan banjir yang sebenarnya. Salah satu penyebab banjir. Salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang lebih tepat dan lebih terarah. Pada kesempatan yang sama, teman-teman pun akan mengetahui solusi pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selamat mengikuti. Teman-teman akan saya ajak memperhatikan ilustrasi sederhana, yakni alat sablon yang akan digunakan untuk menyaring air. Luas penampang saringan masing-masing 150 cm persegi. Pori saringan A ditutup 100 cm persegi, saringan B ditutup 50 cm persegi. Mula-mula saringan C diisi air sebanyak 1.500 ml. Akan ditunggu berapa lama air tersebut habis. Tidak menyisakan genangan. Ternyata membutuhkan waktu 24 jam. Semua air pada saringan C habis. Tidak menyisakan genangan. Sekarang saringan A dan saringan B diisi air masing-masing 1.500 ml dan akan ditunggu selama 24 jam. Ternyata setelah 24 jam saringan A masih menyisakan genangan 1.000 ml dan saringan B masih menyisakan 500 ml. Sangat mudah dipahami mengapa pada saringan A dan saringan B masih ada genangan air. Ilustrasi berikutnya, dua lahan terbuka A dan B masing-masing berukuran 20.000 meter persegi. Dari kedua lahan tersebut tercatat tidak pernah banjir walau hujan sangat lebat. Kata hujan sangat lebat pada ilustrasi ini akan diartikan hujan dengan curah hujan 200 mm per hari. Jadi, lahan A mampu menyerap 4.000 meter kubik per hari, atau setiap 1 meter persegi di lahan tersebut mampu menyerap 0,2 meter kubik per hari. Kini pada lahan A dibangun perumahan untuk para karyawan sebuah perusahaan. Sangat mudah dipahami mengapa di lahan A menjadi langganan banjir, sedang di lahan B tidak terjadi banjir walau turun hujan sangat lebat. Genangan air atau banjir akibat lahan tertutup rumah 60,47% dan tertutup jalan 9,53%. Mari kita perhatikan beberapa kemungkinan kondisi di lahan A ketika musim hujan. Jika turun hujan 50 mm,
tidak banjir. Turun hujan 100 mm, sisa genangan 800 meter kubik, banjir. Turun hujan 150 mm, sisa genangan 1800 meter kubik, banjir. Dan hujan 200 mm, genangan 2800 meter kubik, pasti banjir. Perlu ditambahkan bahwa data di atas adalah data dalam satu hari. Pada kenyataannya, hujan sering turun beberapa hari dengan ukuran yang sama. Maka dapat kita bayangkan petaka banjir di lahan tersebut. Jadi pantas jika lahan A tersebut disebut langganan banjir. Upaya untuk mengatasi kondisi seperti pada kasus di atas, biasanya yang kita lakukan adalah membuat saluran sebaik mungkin agar genangan cepat hilang dari wilayah tersebut. Namun, tidak kita sadari, keluarnya air genangan dari wilayah tersebut bisa menimbulkan penderitaan orang lain. Jika ke wilayah lain mengakibatkan banjir kiriman, jika dialirkan ke sungai jadi banjir luapan sungai, dan jika dialirkan ke lautan jadi banjir rob. Dari pemaparan pada kasus di atas, terjadinya banjir dan dampak lainnya adalah akibat dari tertutupnya lahan tanah oleh bangunan rumah dan lainnya, sehingga lahan tanah yang berada di bawah bangunan tersebut tidak berfungsi sebagai resapan air hujan. Salah satu solusinya, kita harus berupaya agar lahan tanah yang berada di bawah bangunan berfungsi kembali sebagai resapan air hujan. Pada kesempatan ini akan dipaparkan konsep dasar, contoh model rumah, agar lahan di bawah bangunan rumah berfungsi kembali sebagai resapan air. Inilah contoh pembangunan rumah 6 meter x 12 meter yang dilengkapi sumur resapan. Pertama, penggalian tanah kedalaman 1,4 meter. Pemasangan ruang resapan air hujan tinggi 0,4 meter. Pembangunan kolam kedalaman 1 meter dilengkapi 2 pipa masuk air hujan dari talang dan 2 pipa pembuangan menuju ruang resapan air. 1/8 bagian kolam untuk pembuangan air cuci dan mandi. Ini tampak kolam ketika berisi air. Pekerjaan lantai dengan plat beton dilengkapi 2 bak kontrol. Pekerjaan bangunan inti. Pekerjaan atap dilengkapi talang air. Perlu dijelaskan bahwa di bawah rumah ini dilengkapi ruang resapan air yang luasnya sama dengan luas rumah. Daya serap tanahnya pada ilustrasi ini setiap 1 meter persegi adalah 0,2 meter kubik per hari. Jadi, ruang resapan tersebut mampu menyerap air hujan 14,4 meter kubik per hari. Jika terjadi hujan 200 mm per hari, maka air hujan yang jatuh ke atas genting 14,4 meter kubik, dan seluruhnya dapat meresap oleh ruang resapan air. Apalagi jika turun hujan kurang dari 200 mm. Untuk mengingatkan bahwa selain masalah banjir, kita pun masih punya masalah ketersediaan air. Oleh karenanya,
Rumah model di atas dilengkapi kolam dengan volume kurang lebih 50 meter kubik. Tujuannya agar sebelum air meresap ke dalam tanah dapat dipergunakan terlebih dahulu oleh penghuni rumah sebagai air untuk kebutuhan sehari-hari. Ukuran kolam dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Bahkan dapat dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan air terpenuhi sepanjang tahun. Jika setiap rumah di lahan A pada ilustrasi ini dilengkapi ruang resapan air dan kolam seperti rumah model tadi, maka masalah banjir di wilayah tersebut akan berkurang secara signifikan. Demikian pula kebutuhan air sehari-hari didapat secara gratis.